Jamaah rahimakumullah, mari saja kita dengarkan Mau'izatul Hasanah atau tausiah yang pertama dalam rangka pelaksanaan sholat subuh gabungan FS3G dan peringatan Maulid Masjid di Masjid Raudatul Jannah. Ceramah pertama insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Muhyiddin SH.MH. Kepada beliau kita persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma bis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir huwallazi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah. Hadratul mukarramun, para asatidzah yang mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada guru-guru kita. Ayahanda Kiai Haji Abdul Raji Marja yang begitu istiqomah dari tahun ke tahun, mudah-mudahan beliau dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita bersama ada Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi, penceramah kita Kiai Haji Ubaidillah, imam kita Kiai Haji Nasihin, guru kita yang telah menyajikan kajian tasawuf pada pagi hari ini, Kiai Haji Khairul Alwan. Ada Ketua FS3G Bapak Haji Nanang Pramara, ada Ustadz Muhtadin Sekjen FS3G Ustadz Haji Maulana, Qori kita yang baru saja mengumandangkan ayat Al-Quran, Ustadz Nasrullah SQ, dengan suara yang begitu bagus, jernih dan tinggi, disajikan suaranya kepada kita sekalian dengan disambut keimanan yang ada pada hati kita, begitu bergetar mendengar Qori mengumandangkan ayat Al-Quran. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya diri yang pertama, mohon maaf nih Ustadz Ubaidillah, ini upama pisang, kita kupas kulitnya. Kulitnya kita kupas, nanti yang kita tuju isinya. Isinya nanti ada di ceramah beliau. Saya hanya luarnya mengupas kulitnya saja.
Begitu kira-kira ya. Nanti isinya nanti, makanya saya tidak lama. Hari ini kita berkumpul dengan jam yang tadi dari jam 3, bahkan ada yang sebelumnya sudah siap-siap untuk ini. Kata Imam Syafi'i, dia memberikan petunjuk kepada kita. Kata beliau, man ahabba ayyaftahallahu qalbahu au yunawwirahu. Barang siapa yang ingin hatinya terbuka dan bagus. Kata Imam Syafi'i begitu. Fa'alaihi bil khulwati. Maka dia mesti dengan khulwah. Khulwah itu jangan dimaknakan dia sendiri di pojokan, enggak. Orang yang datang banyak begini, bareng-bareng, ini khulwah hatinya. Yang dimaksud khulwah, dia datang ke masjid, hatinya khusyuk kepada Allah, walaupun orang banyak. Makna khulwah bukan hanya dia sendiri datang di kamar, tapi kalau dia sendirian, walaupun khulwahnya sendirian, hatinya nggak nyambung, nggak bisa di situ hatinya tersambung kepada Allah. Maka orang yang kumpul di pagi hari ini, walaupun dia bareng-bareng, hatinya dia tersambung kepada Allah, dia khulwah. Kata Imam Syafi'i gitu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, kalau pengen hati terang, bagus, wakilatil akli, dikitin makan. Maaf Ustaz ya, emang rata-rata kita kalau orang NU beda sih masalahnya. Ada acara, tadi malam saya ada acara, ya makan, betul ya. Minggu kemarin saya ceramah di Cirebon, sama disuguhin makan berapa kali tahu. Itu memang sulit. Tapi yang dimaksud killatul akli adalah rajinin puasa. Bukan hanya dia makan sedikit, bukan. Tetapi yang dimaksud petunjuk Imam Syafi'i adalah rajinin puasa. Maka puasa pintu untuk menjadi terang hati kita, untuk memperoleh hikmah. Orang kalau pengen punya ilmu sesuatu, ada kan ajian-ajian amalan, ada orang pengen punya amalan balad 40, itu kiai-kiai punya itu puasa. Orang pengen ngambalin hizib nasor, puasa. Orang pengen ngamalin hizib nawawi, puasa. Yang dimaksud killatul akli di situ, di antaranya puasa. Yang ketiga, wa tarkil mukhalatatis saqah. Dia menghindari pergaulan yang tidak bagus. Sebab orang kalau pergaulan yang tidak bagus, biasanya arahnya ke tidak bagus. Kenapa Nabi itu selalu dicontoh? Karena arahnya di situ bagus. Semuanya adalah contoh. Saya ambilkan tadi ayat Al-Quran. Ini saya berapa menit sebetulnya nih? Jangan kebanyakan. Nanti isinya beliau. Tadi saya bilang, saya kulitnya pisang, nanti pisangnya ada di beliau. Disebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar. Tegas terhadap orang kafir.
Sifat-sifat kekufuran beliau tegas. Kalau di dalam kajian kitab Aqaid ada al-kafir biwujudil ilah, kafir billah, dan kafir biwahdaniyatillah. Semuanya dihindari. Al-kafir biwujudil ilah, perbuatan kufur yang mengarah kepada ketidakpercayaan kita kepada Sang Pencipta. Kalau di kita apa itu? Ateis, komunis. Maka Indonesia, rakyat Indonesia menentang komunis masuk karena dia al-kafir biwujudil ilah. Dia punya akidah tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa ditentang? Itu masalahnya. Kenapa akan mengganggu akidah-akidah yang lainnya? Makanya betul para kiai dulu dengan korban jiwa dia tentang komunis. Sekarang memang komunisnya tidak ada, tapi sistemnya masih banyak, sudah bermunculan. Coba kita kaji sekarang. Sistem-sistem yang ada, kadangkala kita kompromis. Contoh, bukankah perbuatan saling ribut tawuran itu bertentangan dengan akidah Islam? Contoh kecilnya saja. Makanya Rasul itu mencontohkan dengan pimpinan yang 23 tahun sampai sekarang harum. Ada satu kajian, Rasul memimpin negara 23 tahunan lebih. Manakala kepemimpinan melebihi itu, orang akan jenuh. Makanya diatur undang-undang 2 kali periode. Walaupun rasanya 3 periode. Sekarang orang lagi pada bingung milih. Ada 3 paslon ya. Apa ukurannya? Kata Nabi, taraktu fikum amrain lan tadillu bima amsaktum bihima kitaballah wa sunnat rasul. Engkau tidak akan sesat bila mana berpegang kepada yang aku tinggalkan 2 hal, Al-Quran dan hadis. Apa kata Al-Quran di dalam memilih pimpinan? Dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah mengutus Talut atas kerajaan yang menguasai Palestina, Jalut, seorang raja yang kejam, menindas, dikirim Talut, dianugerahi 2 hal, bastotan fil ilmi wal jismi. Maka kalau kita pilih pimpinan, gak usah bisik-bisik ke tetangga, apalagi bisikannya pakai amplop. Itu uang yang dikasih ke kita haram. Haram. Karena termasuk sogokan. Apa bastotan fil ilmi? Dia mumpuni dalam ilmu. Ilmu agama, ilmu syariat, ilmu kenegaraan. Orang kalau sudah pegang ilmu agama yang bagus, insya Allah ilmu kemasyarakatannya bagus. Yang kedua ukurannya adalah al-jismi, fisik. Tapi yang namanya al-jismi di dalam tafsir bukan raga saja, tetapi isi otak.
Maka kalau ada orang nyalon pimpinan punya tujuan ingin mengeruk kekayaan, jisimnya tidak sehat. Ini lihat. Jadi ukurannya gampang. Bastotan fil ilmi wal jismi. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Ada di dalam diri Rasul itu menanamkan rasa kasih sayang, rasa empati kepada sesama manusia. Karena kita hidup ini, ya, hidup ini berdampingan, bukan hanya dengan orang muslim, dengan orang non muslim pun harus dijaga hak-hak ketetanggaannya. Gak bisa kemudian dia tetangganya non muslim, dia setel radio gede-gede, gak bisa, gak boleh, karena ada hak tetangga. Ini di antara sekelumit pagi ini yang saya buka melalui kulit pisang. Nanti tinggal isinya nih. Siap-siap dengerin isinya kan? Nah. Karena apa demikian? Karena kita harapkan orang yang masuk, yang hadir di FS3G pulang bawa oleh-oleh. Makanya rata-rata penceramah-penceramah FS3G itu diambil yang bagus-bagus oleh Ustadz Maulana. Memang ada dari luar dia heran kepada FS3G. Kenapa begitu kompak? Karena kita yang tua-tua. Ya kalau saya rasanya memang udah tua sih. Kalau udah 60 lebih udah tua lah. Betul ya? Andai kata itu jam matahari setelah kulminasi itu nyondong ke sono kira-kira udah jam 2-an. Dikit lagi asar. Dikit lagi maghrib. Ntar dikit lagi itu matahari tenggelam. Tumbuh lagi dia baru, harinya udah lain, jamnya udah lain, waktu dan suasananya udah lain. Untuk menyambut matahari yang tumbuh baru, hari yang lain, waktu yang lain, suasana yang lain, kita beri kesempatan ustadz-ustadz muda tampil. Begitu. Ini ustadz muda nanti yang ceramah dia tampil, bawa isi pisang tadi. Hadir, karena jauh-jauh ada Ustadz Thohir. Ustadz Thohir itu rumahnya dekat pintu tol Jati Bening, Pak. Mungkin kalau ukuran kita ke sini udah kedinginan. Tahu ya Ustadz rumahnya ya? Jauh juga. Ada lagi kemarin dari mana? Dari Tangerang, dari Ciputat. Alhamdulillah bisa kumpul. Karena di antara petunjuk Imam Syafi'i rahimahullah. Ini saja apa yang saya sampaikan. Saya tidak panjang karena nanti ada isinya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kesehatan kepada kita sekalian. Guru-guru kita juga diberikan istiqomah dan kesehatan. Khususnya juga Ketua FS3G yang hadir pada pagi hari ini juga Allah memberikan karunia kesehatan. Saya ulangi kalimat karena dari tahun-tahun pertama saya dengan beliau, Pak, diangkutin kita, Pak, dijemput tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dijemput oleh beliau. Di belakangnya ada nasi uduk pakai mobil Kijang warna abu-abu, platnya plat polisi, betul ya? Asal ada orang main gaplek dia berhenti. Saya ada di dalam mobil diajakin sama dia sholat. Alhamdulillah sekarang Pak Ketua yang pada main gaple udah pada kumpul di sini. Yang kedua juga dengan motorik Ustadz Haji Maulana. Dengan begitu bagus share ke medianya. Karena saya pernah baca tulisan. Tulisan Donald Trump. Sebelum dia jadi presiden, itu ada beberapa tulisan. Di antaranya saya terjemahkan, barang siapa yang ingin menguasai dunia,
kuasai informasi. Ini di-share di media. Bukan hanya orang Jatisari, bukan hanya orang Jati Sampurna, Jati Melati, tapi keluar kemarin izin tahadus bin nikmah, saya ceramah di Pendopo Cirebon, banyak orang yang dari Tasik kenal dengan FS3G. Karena media, maka kata Donald Trump, barang siapa yang ingin menguasai dunia, kuasai informasi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, kuasai ekonomi. Makanya sekarang itu, ya, orang pengen menguasai negara, dia ekonominya dulu dia kekerin. Tujuannya apa? Supaya jadi pimpinan tidak korupsi. Sebab kalau korupsi itu maafnya berat bener. Misalkan saya RT, ada dana datang, saya korupsi. Itu saya minta maafnya kepada seluruh rakyat RT, Pak. Karena hak dia, kata kitab Nuzhatul Muttaqin di jilid 1, wa yaruddu ila sahibiha, kembalikan. Lah kalau tingkat RW, se-RW, kalau tingkat camat, secamat, kalau tingkat lurah, selurah, kalau tingkat provinsi, itu gubernur seprovinsi, berat. Kalau Indonesia, tentu senegara Indonesia, berat. Sebab kalimatnya wa yaruddu ila sahibiha, kembalikan. Walaupun 1000. Bukan hanya korupsi kita minterin orang, walaupun 1000. Itu haram. Mudah-mudahan beliau dengan begitu bagus share ke media. FS3G terus berkibar untuk kemajuan umat Islam, bukan hanya di lingkungan kita, tapi keluar juga. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.